Nah, emollient sendiri itu kan sebenarnya fungsinya adalah untuk mengisi kalau di misalkan di kulit muka tuh ya, untuk mengisi welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Nah, di video kali ini syutingnya masih di rumah aja karena kita masih PPKM. Dan semoga kalian happy dengan konten-konten WFH kali ini dari Female Daily. Video kali ini tuh aku bakal bahas tentang pentingnya pakai hair conditioner, atau mungkin penting atau enggak sih buat kalian gitu. Nah, mungkin dari kalian ada beberapa yang kayak pakai hair conditioner tuh malah bikin rambutnya makin berat, atau nggak punya waktu deh kak buat pakai hair conditioner karena mesti nunggu lama dulu baru dibilas gitu. Nah, hari ini gue bakal ceritain tentang apa itu hair conditioner, terus kenapa kita perlu pakai, dan beberapa rekomendasi buat kamu cobain. Semoga video yang membantu, dan kalau penasaran keep on watching. Nah, kenapa sih alasannya aku pengen bahas pemakaian conditioner setelah kita keramas di video kali ini gitu. Karena banyak banget orang-orang yang berpikiran bahwa kalau pakai conditioner itu ribet gitu. Mesti nunggu lama, terus membuat ritual mandi jadi lebih lama gitu. Terus udah gitu mungkin ada ekstra biaya yang mesti kita keluarin karena kita selain beli shampoo harus beli conditioner juga gitu. Kemudian takut rambutnya jadi lebih berminyak atau malah rambutnya jadi jauh lebih berat gitu. Nah, itu alasan-alasan yang pengen aku luruskan gitu, karena kita sebenarnya bisa memilih conditioner yang tepat sesuai dengan kondisi rambut kita dan akhirnya nggak membuat kita ribet. Bahkan sekarang itu udah banyak banget conditioner yang formulanya itu unik banget atau formulanya canggih banget gitu, jadi kita nggak perlu nunggu lama, tinggal langsung bilas dalam waktu yang cukup singkat, jadi nggak perlu menunggu lama ataupun membuat ritual mandi kita jadi jauh lebih panjang. Nah, oke, jadi fungsi conditioner sendiri secara general itu untuk melindungi rambut kalian. Kenapa nih rambut perlu dilindungi? Oke, jadi sama seperti seluruh tubuh atau seluruh bagian dalam tubuh kita yang emang pertama badan kita perlu mandi, ya kan? Terus abis mandi kita pakai lotion, artinya butuh dilembabkan. Kemudian muka perlu dicuci, kemudian harus pakai moisturizer. Nah, kenapa rambut enggak gitu? Nah, jadi alasannya adalah shampoo itu sebenarnya tidak memberikan hidrasi atau kelembapan untuk rambut kita. Itulah sebenarnya fungsi dari conditioner sendiri, itu yang paling utama. Dan kemudian rambut itu sebenarnya kan di saat kita beraktivitas, bahkan setelah kita mandi pun itu akan terkena berbagai macam hal lah ya gitu. Jadi akan terkena gesekan handuk, terus udah gitu kena juga paparan polusi, sinar matahari, dan berbagai macam agresi lainnya gitu dari eksternal dan maupun internal. Jadi rambut yang terdiri dari kutikula itu bisa jadi rusak. Nah, si kutikula rambut kita itu kalau rusak akan seperti itu gitu, jadi dia terpecah-pecah gitu ya. Jadi ini helai rambut, nanti si kutikulanya tuh atau lapisan paling luar rambut itu dia akan seperti kepecah-pecah kayak kulit nanas. Nah, pentingnya conditioner itu adalah untuk mengisi si kekosongan atau misalnya si pecahan-pecahan itu gitu. Maka dari itu dia mengandung emollient di dalamnya kan. Nah, kalau di kulit muka sendiri, emollient itu kan sebenarnya berfungsi untuk mengisi celah-celah di antara sel. Nah, itu sama sebenarnya. Dan conditioner itu pada intinya adalah mengisi kutikula-kutikula yang terbuka. Jadi setiap helai rambut itu menjadi kembali halus gitu. Nah, kemudian seperti tadi aku bilang di awal gitu, kalau misalkan conditioner itu memang berfungsi sebagai proteksi atau untuk melindungi rambut, dan dia tuh akan melindungi kutikula supaya dia tidak gampang patah, tidak gampang mengalami split ends gitu, atau misalnya pecah-pecah di ujungnya. Kemudian dia juga nggak gampang rontok gitu kan. Kemudian si conditioner ini juga bakal membantu rambut kita jadi kerasa lebih halus, terus udah gitu lebih gampang diatur, nggak kusut. Jadi sebenarnya manfaat dari conditioner itu cukup banyak untuk rambut kita. Nah, ada tulisan yang sempat aku baca, penelitian yang sempat aku baca, bahwa rambut itu memiliki muatan listrik yang negatif. Sementara conditioner itu diciptakan oleh manusia dengan memiliki muatan listrik yang positif. Jadi dia opposite attract gitu ya. Nah, semakin rambut kita rusak, muatan listriknya itu akan semakin tinggi tuh, muatan listrik negatifnya itu akan semakin tinggi. That's why conditioner itu akan semakin nempel ke rambut kita dan berusaha untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, terus tadi kita udah sempat bahas nih, apa
efek positifnya atau benefitnya pakai conditioner. Nah sekarang ada nggak sih Kak sebenarnya efek negatifnya pakai conditioner? Ada gitu. Tapi ini juga bisa ditanggulangi sebenarnya. Yang pertama, kalau kalian kulitnya acne prone kayak aku, ini bisa menimbulkan jerawatan gitu di bagian entah itu di kulit kepala atau mungkin di leher, di punggung gitu. Karena apa? Karena conditioner ini tuh kan dia sifatnya itu dia bisa clogging pores gitu. Di saat kalian tidak membersihkan dengan baik, otomatis itu akan terjadi. Itu efek negatifnya gitu. Tapi itu tetap bisa ditangani lah ya gitu. Artinya kalian harus membilas dengan sempurna dan pastiin juga bagian punggung itu kalian punya kayak lufah gitu kan. Nah, itu tuh dibersihin juga setelah menggunakan conditioner. Supaya apa? Supaya sisa-sisa conditioner itu nggak nempel di punggung dan menyebabkan acne atau mungkin di leher atau mungkin di dagu gitu kalau rambut kalian pendek ya. Jadi itu salah satu efek negatif, tapi itu bisa dihindari. Dan yang kedua, ada juga efek negatifnya itu bisa bikin rambut jadi kerasa berat. Kenapa? Karena kalian pertama biasanya pakainya kebanyakan atau pakai tipe conditioner yang salah. Jadi emang perlu banget dipilih dan perlu banget dicek sebanyak apa sih perlu pakai conditioner itu gitu. Kalau gitu, kalau misalkan pakai conditioner ada efek negatifnya, aku nggak mau pakai, ya boleh aja sih, terserah kamu. Cuman memang akan ada side effectnya juga kalau kalian berhenti pakai conditioner. Otomatis rambut itu akan jauh lebih susah untuk diatur gitu. Terus udah gitu rambut jadi shine-nya atau kilauan itu jadi lebih sedikit atau lebih berkurang. Kemudian jadi gampang patah gitu dan bisa juga gampang pecah-pecah gitu bawahnya. Nah itu tapi memang balik lagi tergantung ke kondisi rambut kalian masing-masing dan lifestyle gitu. Ada juga kalian yang emang bener-bener nggak pernah pakai hot tools, nggak pernah pakai hair dryer, nggak pernah pakai catokan gitu dan andukannya bener-bener cuma digini-gini doang, nggak yang digini-gini gitu. Nah itu tuh otomatis rambut pasti akan jadi jauh lebih sehat. Cuman kalau kalian punya kebiasaan yang kira-kira bisa memicu kerusakan rambut, sebenarnya ada baiknya untuk dipakai conditioner dengan teratur. Nah, terus kalau misalnya kalian punya kulit kepala yang gampang berminyak, terus rambutnya fine hair, tuh tipis-tipis banget kayak punya aku, gimana sih triknya? Kalau aku tuh biasanya pakai conditioner itu menghindari yang untuk dry hair, damage hair, bukan damage hair sih, lebih ke rambut yang super kering gitu ya. Terus udah gitu rambut yang conditioner untuk rambut yang diwarnai atau di keriting gitu. Ini sebelum aku keriting ya. Dan itu tuh membantu kita untuk membuat si rambut itu jadi nggak terlalu berat gitu. Jadi cari conditioner yang emang fungsinya volumizing, strengthening, ataupun formulanya yang super light gitu. Jadi dia tidak akan terasa berat di rambut. Kemudian yang paling penting adalah jangan lupa ngebilas conditioner itu dengan baik gitu. Karena apa? Conditioner yang masih tersisa di rambut itu tuh bisa bikin rambut kamu jadi kerasa lebih berat, lebih cepat berminyak, dan yang pasti di saat conditioner masih nempel itu berarti kayak polusi atau polutan-polutan itu lebih gampang nempel di rambut dan bisa bikin rambut kita malah jadi tambah rusak. Oke, nah terakhir aku pengen cerita sebelum masuk ke rekomendasi produk. Jadi do's and don'ts-nya apalagi aku ulangin, yang pasti jangan dipakai di kulit kepala, pakailah dari tengah rambut sampai ujung rambut gitu. Cowok boleh pakai apa enggak? Boleh banget. Pilihannya adalah kamu bisa pakai leave-in conditioner. Jadi nggak perlu sampai ujung-ujung ini, jadi bener-bener dipakein, karena cowok tuh kan rambutnya pendek ya, jadi bener-bener sedikit aja di ujung-ujung rambut aja gitu. Atau kalau emang pengen pakai yang dibilas, bener-bener pakainya sedikit aja gitu ya, dan cuma dicemak-cemak aja gitu, jadi jangan diginiin ya gitu, tetap jangan dikenain ke kulit kepala. Oke, terus udah gitu bisa juga kalau misalnya kayak rambut aku nih kering banget karena habis di perming gitu, dan biasanya kalau aku pakai produk styling kayak misalkan ya wave spray gitu, dan si rambut ini tuh bakal jadi jauh lebih kering gitu pas keramas, dan kemungkinan itu akan menjadi kusut, gampang kusut dan nyangkut-nyangkut gitu. Jadi biasanya aku punya trik, pakai conditioner dulu, terus dibilas, terus shampooan, baru pakai conditioner lagi, dan itu akan mempermudah kita untuk menyisir rambut pakai tangan dan kemudian ngatur setelah keramasnya pun jadi lebih nyaman dan mencegah rambut gampang rontok ataupun patah. Kemudian satu lagi adalah nggak perlu didiemin kelamaan, karena udah banyak banget conditioner yang sekarang singkat-singkat pemakaiannya gitu. Jadi nggak perlu didiemin sampai 5-10 setengah jam gitu, karena itu malah bisa bikin rambut kalian jadi jauh lebih berat. Cukup diemin 1 menit sampai 3 menit gitu ya, atau 5 menit mungkin maksimal kalau emang ada yang pakai deep conditioner gitu. Cuman
Sisanya sih biasanya rata-rata dipakai 1 menit aja udah cukup, jadi jangan didiemin kelamaan gitu. Oke, itu aja sih paling rekomendasi dari gue dan cerita kenapa sih kita perlu pakai conditioner sehari-hari gitu. Dan kalau misalkan kalian cowok-cowok juga tetap boleh kok pakai conditioner, yang penting jumlahnya make sure untuk diperhatiin, gak perlu terlalu banyak karena rambut kalian kan biasanya atau generally pendek gitu ya. Atau mungkin kalian juga bisa memilih leave-in conditioner yang sebenarnya Pantene juga ada, dan ada beberapa produk lainnya deh, kayaknya Dove juga ada deh gitu. Jadi bisa kalian pilih untuk leave-in conditionernya, banyak banget optionnya di luar sana, jadi tidak akan bikin kulit kepala kalian jadi berminyak gitu. Jadi menurut aku jangan takut untuk pakai conditioner, karena itu salah satu ritual yang menurut aku penting, apalagi kalau kalian sayang banget sama rambut gitu ya. Dan untuk menghindari rambut kita yang split ends atau pecah-pecah ujungnya, apalagi sekarang lagi susah banget buat ke salon kan gitu, jadi belum ada waktu untuk trimming, belum ada waktu untuk hair spa dan segala macam. Jadi usahakan untuk merawat rambut dari rumah dengan baik. Salah satunya yang bisa dipakai adalah deep conditioner, atau pakai hair mask sendiri, atau yang gampang banget bisa dilakukan setiap hari adalah dengan menggunakan conditioner yang udah bisa dibeli dimanapun dengan gampang. Ini salah satunya gitu. Terus udah gitu, kalau misalnya kalian ada produk-produk yang udah pernah kalian coba, please komen di bawah apakah efeknya sekeren yang aku rasakan gitu, atau mungkin ada beberapa yang kalian gak cocok sama produk-produknya, juga ceritain aja. Dan kalau emang udah kalian cobain, jangan lupa review di FB Beauty Review, bisa di app, bisa di website juga gitu. Kalau misalnya kalian ada ide video untuk WFH apa sih yang perlu kita lakukan berikutnya, please let us know, dan tulis keinginan kalian di kolom komen. Mudah-mudahan kita bisa bikin videonya dan bisa bikin kalian happy walaupun di rumah aja. Dan kali ini juga aku minta maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam video ini, apalagi mungkin di bagian suara karena aku nggak pakai clip on. Mudah-mudahan video ini bisa diterima dengan baik, suaranya juga bisa terdengar dengan jelas gitu, dan kualitasnya mohon maaf juga kalau tidak sebagus kualitas yang di studio gitu, cuman aku berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Oke deh, jadi segitu aja paling video dari aku hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa jaga kesehatan. Udah gitu, kalau emang bisa dan punya privilege untuk kerja dari rumah buat kalian yang masih bekerja di luar, please jaga prokes dan semangat ya, semoga kalian tetap sehat. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya, and thank you so much for watching.